يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam marilah kita memperbanyaknya agar mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Faisal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarak. Kita masih pada kitab At-Taharah dan akan memasuki Babul Haid, bab terakhir dari kitab Taharah. Dan ternyata ada beberapa kitab dalam kitab ini, yaitu Kitabut Taharah, dan insyaallah bab terakhir adalah Babul Haid, dan setelah itu kita akan masuk pada Kitabus Shalah tentang salat. Kemudian kitab Al-Janaiz, Kitabuz Zakah, Kitabus Siyam, Kitabul Hajj dan yang lainnya. InsyaAllah akan kita selesaikan Babul Haid pada malam ini dengan izin Allah. Babul Haid, bab tentang haid. Al-haidu damu tabi'atin wa jibillatin yurkhihi ar-rahimu idza balagatil mar'atu thumma ya'taduha fi awqati ma'lumatin li hikmati tarbiyatil walad. Haid itu adalah darah kebiasaan, damun tabi'ah, darah kebiasaan, wajibillah dan alami. Haid adalah darah kebiasaan dan alami. Yurkhihir rahim, yang dikeluarkan oleh rahim. Idza balagatil mar'ah, ketika seorang wanita baligh. Summa yu'taduha fi awqatin ma'lumah, kemudian kebiasaan itu pada waktu-waktu yang telah diketahui, li hikmati tarbiyatil walad, dengan tujuan untuk mentarbiah anak atau untuk mendidik daripada anak. Maka pengarang kitab memberikan definisi secara ringkas kepada kita bahawa haid itu adalah darah kebiasaan dan alami yang keluar dari rahim seorang wanita ketika sudah baligh, dan kebiasaan itu akan terus berulang-ulang pada waktu yang telah diketahui, yang mana hal tersebut tujuannya adalah untuk tarbiyah anak. Yukhraju fil ghalib fi kulli syahr 6 ayyam aw 7. Keluar darah haid itu fil ghalib, biasanya fi kulli syahr, pada setiap bulan, 6 ayyam, 6 hari, aw 7 ataupun 7. Wa qad yazidu ala dzalika wa yanqusu, dan terkadang bertambah atas yang demikian ataupun berkurang. Jadi biasanya darah haid itu keluar setiap sebulan sekali, dan masa haid itu sekitaran 6 hari sampai 7 hari.
dan terkadang ia bertambah ataupun terkadang ia berkurang. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentangmu haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhkanlah dirimu dari wanita-wanita yang sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, dan apabila mereka suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka dari mana saja yang telah Allah perintahkan untuk kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah itu sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-222. Kita memasuki hadis yang ke-129 tentang bab haid. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaish kanat tustahadu. Ibunda kita Aisyah mengatakan bahwa Fatimah binti Abi Hubaish pernah mengalami istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun bersabda kepadanya, inna damal haid damun aswadun yu'raf, sesungguhnya darah haid itu warna darahnya adalah hitam yang telah dikenal. Fa idza kana dzalika, maka apabila demikian, fa amsiki anis shalah, maka tinggalkanlah solat, tahanlah untuk tidak melaksanakan solat. Fa amsiki, tahanlah untuk tidak melaksanakan solat. Fa idza kana al-akhar, dan apabila adalah selain itu, artinya selain dari ciri-ciri darah haid, fatawaddai wa shalli, berwuduklah dan salatlah. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, wa sahahahu, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Wastankarahu Abu Hatim, namun Abu Hatim menganggap hadis ini adalah mungkar. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-130. Wa fi hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud, dan dalam hadis Asma binti Umais diriwayatkan oleh Abu Dawud, wal tajlis fi mirkanin, hendaklah ia duduk di atas bejana, ataupun disebut juga bejana atau semacam baskom. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma, dan apabila ia melihat warna kuning di atas air, faltaghtasil li zuhri wal 'asr ghuslan, maka hendaklah ia mandi untuk solat zuhur dan asar dengan satu kali mandi. Wahidan, ghuslan wahidan. Wa taghtasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan, dan hendaklah ia juga mandi untuk melaksanakan solat maghrib dan solat isya satu kali mandi saja. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, dan hendaklah ia mandi untuk menunaikan solat fajar satu kali mandi lagi. Wa tawadda fi ma baina dzalik, dan hendaklah ia berwuduk di antara solat maghrib ataupun isya, solat zuhur ataupun solat asar, tapi mandinya sekali. Ini adalah hadis lanjutan daripada hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya yang diriwayatkan atau yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah, yaitu nomor 129. Ibunda kita Aisyah mengatakan bahawa Fatimah
binti Abi Hubaish pernah suatu ketika ia mengalami istihadah, yaitu darah istihadah, bukan darah haid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa darah haid itu warnanya hitam dan sudah dikenal. Maka apabila darah haid itu keluar, maka tinggalkanlah solat. Dan apabila darah itu selain daripada darah haid, maka harus berwudu dan solat. Kemudian hadis daripada Asma binti Umais yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menjelaskan kepada kita bahwa apabila seseorang mengalami darah istihadah, maka hendaklah ia mandi untuk melaksanakan solat zuhur dan asar satu kali. Mau melaksanakan solat zuhur dan asar, maka hendaklah ia mandi. Kemudian setelah itu ketika ia ingin melaksanakan solat maghrib dan isya, juga mandi satu kali. Dan apabila ia ingin melaksanakan solat fajar, maka hendaklah ia mandi lagi. Nah, sedangkan wuduknya setiap kali ingin melaksanakan solat, ia berwuduk. Ini keterangan daripada hadis Asma binti Umais. Kemudian disebutkan oleh pengarang kitab, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun makna daripada perkataan Rasul, inna damal haid damu aswad yu'rab, sesungguhnya darah haid adalah darah warna hitam yang diketahui, fihi raddul mustahadah ila safwatid sifatid dam bi annahu idza kana bitilka sifah fahuwa haid wa illa fahuwa istihadah. Darah haid pada hadis tersebut berkebalikan dengan darah istihadah. Artinya Rasulullah mengatakan sesungguhnya darah haid itu warnanya hitam diketahui. Kemudian ternyata darah istihadah berkebalikan dengan sifat darah haid. Bi annahu idza kana bitilka sifah, karena apabila ada darah yang sifatnya seperti sifat darah haid, fahuwa haid, maka itu haid. Wa illa, kalau tidak, fahuwa istihadah, kalau tidak berarti dia adalah darah istihadah. Wa hiya jarayanid dam min farjil mar'ati fi ghairi awanihi. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kelamin seorang wanita tidak pada waktunya. Walil mustahadah ahkamun tufariqu fiha al-haid. Dan wanita yang sedang haid, wanita yang sedang istihadah memiliki hukum-hukum yang berbeda dengan wanita yang haid. Jadi orang yang mengalami darah istihadah, hukum-hukum yang berjalan di atasnya berbeda dengan orang-orang atau wanita-wanita yang sedang haid. Tidak sama hukumnya. Minha jawazu wat'iha, di antara hukum wanita yang sedang istihadah, maka boleh digauli. Kalau wanita yang sedang haid, tidak boleh kita senggama dengannya. Tetapi wanita yang mengalami darah istihadah, maka boleh untuk digauli. Wa wujubus shalah 'alaiha dunal haid, dan wajib pula melaksanakan solat bagi wanita yang sedang terkena darah istihadah dunal haid, berbeda dengan wanita yang haid. Wa istihbabu ghusliha likulli salatain, dan disunnahkan ataupun dianjurkan untuk mandi pada setiap 2 kali solat. Tadi disebutkan ingin melaksanakan solat zuhur dan asar, maka ia harus mandi sekali. Kemudian maghrib dan isya mandi sekali, dan solat fajar mandi lagi. Ini adalah mandi wajib. Iya.
ataupun disebutkan di situ wastihbabu ghusliha li kulli salatain. Wa ammal wudu, dan adapun wudu fa wajibun li kulli shalah, dan adapun wudu maka wajib untuk setiap solat. Nah, kalau maknanya hanyalah mandi biasa, berarti wudu saja seharusnya sudah bisa. Itu makna kalimatnya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa maknanya adalah mandi wajib ataupun mandi janabah. Hal-hal seperti itu. Kalau hanya mandi biasa, tidaklah mengangkat daripada hadas. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa apabila wuduknya itu watatawaddo'a fima baina dzalik, maka ia berwuduk setiap kali ingin melaksanakan solat. Ini maknanya. Maksudnya apa? Mandi biasa itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa menghilangkan hadas besar dan juga tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Nah, maka disunnahkan seseorang yang sedang mengalami darah istihadah, maka ia mandi entah di waktu ingin melaksanakan solat zuhur dan asar, maka satu kali mandi, maghrib dan isya sekali mandi, kemudian ia ingin melaksanakan solat fajar dan dia juga melaksanakan mandi. Dan harus dicatat bahwa di dalam kitab kita ini pengarang mengatakan istihbab, dianjurkan ataupun disunnahkan. Karena nanti ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan tidak usah. Karena nanti ada juga yang parah. Artinya darah istihadah itu ada seorang wanita yang mengalami darah istihadah itu enggak berhenti-berhenti. Sama dengan kalau laki-laki ada penyakit sulsul baul, mau kencing aja dia, kencing aja. Nah, kalau untuk masalah istihadahnya, darah istihadah yang keluar ringan-ringan saja, maka disunnahkan ia untuk mandi. Tapi kalau dia parah kali, mencucur terus, maka semampunya. Nah, itu dia maknanya. Wa ammal wudu fawajibun likulli shalah, dan adapun mengambil air wudu ketika ingin melaksanakan solat, setiap solat ia harus mengambil wudu ketika ingin melaksanakan solatnya. Wallahu alam bissawab. Itulah keterangan daripada pensyarah kitab. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-131. Wa an Hamnah binti Jahshin qalat, dari Hamnah binti Jahshin ia mengatakan, kuntu ustahadu haidatan katsiratan syadidah. Dulu aku pernah mengalami istihadah. Istihadahnya banyak. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas astaftihi. Kemudian aku pun mendatangi Rasul dan meminta fatwa kepadanya. Faqal, kemudian Rasulullah pun mengatakan, innama hiya raqdatun minasyaitan. Sesungguhnya orang-orang yang mengalami istihadah adalah raqdatun, gangguan dari syaitan. Fatahayyadi sittata ayyam, kamu hitung waktu haidmu selama 6 hari, au sab'ata ayyam, ataupun 7 hari. Summa irtasili, kemudian mandi. Fa idza istanqa'at fasalli 24 au 23 wa sumi wa salli. Dan apabila kamu telah bersih, fasalli, maka solatlah selama 24 hari, au 23 ataupun 23 hari, wasumi wasalli, engkau puasa dan engkau solat. Fa inna dzalika yujzi'uki, karena yang demikian itu sudah mencukupimu.
Wa kadzalika faf'ali kulla syahrin, maka lakukanlah yang demikian itu setiap bulan. Kama tahidu an-nisa, sebagaimana wanita-wanita yang lain haid. Fa in qawiyat ala an tuakhiri az-zuhra wa tuajjilil 'asar, dan jika kamu itu kuat, hendaklah engkau mengakhirkan zuhur dan menyegerakan solat asar. Summa taghtasilai hina tathurina, kemudian mandilah ketika kamu suci. Wa tusalli az-zuhra wal 'asra jami'an, kemudian hendaklah engkau solat zuhur dan asar secara jamak. Summa tuakhirinal maghrib wa tuajjilinal isya, kemudian engkau akhirkanlah solat maghrib dan engkau segerakan melaksanakan solat isya. Summa taghtasilina, kemudian engkau mandi. Wa tajma'ina bainas salatain, dan menjamak dua solat. Faf'ali, lakukanlah. Wa taghtasilina ma'as subuh, dan hendaklah kamu mandi ketika melaksanakan solat subuh. Wa tusallin, dan engkau solat. Qal, maka pun Rasul mengatakan, wa huwa a'jabul amrayni ilayya, dan ia adalah yang paling aku sukai di antara dua perkara tadi. Rawahu al-khamsah, diriwayatkan oleh yang lima, imam yang lima, illa Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, wa sahahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa hasanahu al-Bukhari, dan Imam Bukhari menghasankan hadis tersebut. Qauluhu, makna perkataan Rasul, summa taghtasili hina tathurin, dan hendaklah engkau mandi ketika engkau telah suci. Lafzu Abi Daud, lapasnya ini dari Abu Daud. Fataghtasilina fatajma'ina baina salatain, dan hendaklah engkau mandi kemudian menggabungkan, menjamak antara dua solat. Qauluhu, kemudian sabda Rasul, summa tuakhirinal maghriba wal isya, kemudian engkau akhirkan solat maghrib dan menyegerakan solat isya. Lafzu Abi Daud, lafaz Abi Daud, tuakhirinal maghrib wa tuajjilinal isya, engkau akhirkan solat maghrib dan engkau segerakan solat isya. Wa qauluhu, dan perkataan Rasul, fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ah, maka hitunglah daripada haidmu selama 6 hari ataupun 7 hari. Fihi, padanya, i'lamun, pemberitahuan dari Rasul, bi anna lin nisa ahadul adadain, karena bagi seorang wanita ada salah satu dari dua bilangan hari. Fatarji'u ila adati nisaihi, maka dikembalikan kepada kebiasaan seorang wanita. Walhasil, dan kesimpulan, anna lil haidha, bahwa bagi wanita yang haid, idza kanat mustahadah salasata ahwal, kemudian ia pun sedang istihadah, maka ada 3 kondisi. Fa in kanat tu'rafu damul haid amilat bitamyiz, dan jikalau seorang wanita itu mengetahui kebiasaan haidnya, kemudian bisalah ia membedakan apakah ini darah haid ataupun darah istihadah. Maknanya adalah seorang wanita bisa membedakan apakah darah haid itu datang atau darah istihadah yang datang. Yang pertama adalah apabila seorang wanita itu sudah mengetahui atau dia sudah biasa mengalami darah haid, maka ia akan mengetahui dan bisa membedakan ini darah haid ataupun darah istihadah. Fa illam yakun laha tamyiz, dan jikalau ia tidak bisa membedakan perbedaannya, jalasat adatuha, maka didudukkan pada kebiasaan wanita yang ada di kampung tersebut. Fa illam yakun laha tamyizun wala adah, jalasat fi kulli syahr 6 ayyamin aw 7, summa igtasalat wa sallat.
Kemudian jikalau seorang wanita ini tidak bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadah, dan orang-orang di kampungnya pun tak tahu, kebiasaan orang-orang di kampungnya pun tak tahu, maka didudukkan pada setiap sebulan sekali ia itu pasti terkena darah haid. Maka hitunglah ketika haid itu 6 hari ataupun 7 hari. Kemudian setelah itu mandilah dan kemudian salatlah. Ini dia caranya. Wa hadza huwa ar-rajih min aqwalil ulama. Nah, inilah pendapat yang paling rajih di antara pendapat-pendapat para ulama. Wa huwa riwayah anil Imam Ahmad, dan juga terdapat dari riwayat dari Imam Ahmad. Qala al-Khiraqi, kemudian al-Khiraqi mengatakan, faman abbaqa bihad dam, barang siapa yang darah haidnya gelap, fakanat mimman tamayyaza fata'lamu iqbaluha bi annahu aswad sakhin matan wa idbaruha raqiq ahmar tarakat as-shalah fi iqbalihi. Barang siapa yang darah haidnya gelap dan ia bisa membedakannya dan ia mengetahui waktu datangnya, yaitu darahnya berupa darah warna hitam yang hangat, berbau, dan waktu berlalunya raqiqun ahmar, yaitu merah muda warnanya. Tarokat as-shalah, hendaklah ia meninggalkan solat fi iqbalihi, ketika datangnya haid. Fa idza adbara igtasalat, dan apabila sudah berlalu darah haidnya, igtasalat, ia pun mandi, wa tawadduat, dan ia pun berwudu, likulli salatin, setiap kali ingin solat, wa sallat intaha, dan ia pun melaksanakan solat, intaha, habislah ucapan daripada Al-Khiraqi. Makna daripada apa yang disebutkan oleh Al-Khiraqi, bahwa orang-orang yang mengetahui ciri-ciri sifat daripada darah haid, maka ia harus meninggalkan yang namanya solat. Namun apabila ternyata darah tersebut sudah berlalu, maka ia pun harus mandi dan wudu dan melaksanakan solat. Wal mubtadi'ah, dan ada pun wanita yang baru-baru haid. Wal mubtadi'atu tajlisu wa'adatan nisa'iha, dan wanita yang baru haid didudukkan kebiasaannya kepada wanita-wanita yang ada di kampungnya. Ini yang agak susah, wanita-wanita yang baru haid. Qala fi Mughni, disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, rawa Salih qala abi awwalu ma yabda'u ad-damu bil mar'ah taq'udu sittatu ayyamin wa sab'atu ayyam. Kata, diriwayatkan dari Salih, ia mengatakan, abiku berkata, ayahku mengatakan, awal mula terjadinya darah haid bagi seorang wanita itu berkisar 6 hari dan 7 hari. Wa huwa aktsar ma tajlisuhun nisa ala hadis hamnah, dan dialah mayoritas kondisi wanita yang disebutkan dalam hadis hamnah. Jadi artinya adalah biasanya wanita-wanita yang baru-baru haid, baru-baru belajar haid, maka itu kebiasaannya 6 sampai 7 hari waktu senggangnya, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Hamnah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-132. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna umma Habibah binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama, bahwa Ummu Habibah binti Jahshin mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah, maknanya darah istihadah.
Faqal, maka Rasul pun mengatakan, umkusi qadra ma kanat tajlisuki haidatuki, berhentilah selama menghalangimu haidmu. Maknanya adalah umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki, berhentilah untuk tidak melaksanakan solat selama haid itu menghalangimu. Summa igtasili, kemudian mandilah. Fakana tagtasilu li kulli salatin, kemudian hendaklah ia mandi ketika ingin melaksanakan waktu solat. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi riwayah lil Bukhari, dan adapun riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari, wa tawaddu'i li kulli salatin, dan mandilah untuk setiap kali solat. Lihat bahwa di dalam hadis ini disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa summa igtasili fakana tagtasilu li kulli salatin. Di riwayat ini disebutkan bahwa Ummu Habibah disuruh Rasul ketika ia mengalami daripada darah istihadah, maka tetaplah ingin melaksanakan solat mandi. Tetapi di dalam diriwayatkan Imam Bukhari enggak, wa tawaddu'i li kulli shalah, yang diharuskan untuk setiap kali melaksanakan solat itu berwuduk saja. Dan hadis sebelumnya tadi disebutkan bahwa dijamak saja, ketika ingin melaksanakan solat zuhur dan asar mandinya satu kali, kemudian maghrib dan isya mandi satu kali, dan waktu fajar baru lagi mandi satu kali bagi mereka yang wanita-wanita yang kena darah istihadah. Wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhi akhar, dan ia adalah dari Abi Dawud dan selainnya dari jalur yang berbeda. Ternyata hadis-hadis yang berkaitan tentang darah istihadah banyak disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-haditsu dalilun ala irja'il mustahadah ila adatiha idza kanat ghairu mumayyizah baina damain. Hadis yang telah lalu adalah dalil bahwa darah istihadah dikembalikan kepada kebiasaan darah haid apabila ia tidak bisa dibedakan antara dua darah tersebut. Liqaulihi fil hadis akhar, karena hadis Rasul di dalam riwayat yang lain, inna damal haid damu aswad yu'rab, karena sesungguhnya darah haid itu warna darahnya hitam yang telah diketahui. Fa idza kana dzalik, maka apabila yang demikian, fa amsiki anis shalah, tahanlah untuk tidak melaksanakan solat. Wa idza kana al-akhar, dan apabila darahnya itu tidak warna hitam, fatawaddai wa shalli, maka wudu'lah dan solatlah. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-133, wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrah ba'da tuhri syai'an, rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafzu lahu. Kata Ummi Atiyah, kami dahulu tidaklah menganggap cairan yang keruh, al-qudrah, al-qudrah itu keruh, wasufrah, cairan kuning, ba'da tuhri syai'an, setelah suci itu sesuatu. Maknanya adalah kami dahulu tidaklah menganggap kalau ada cairan yang keruh ataupun kuning setelah suci syai'an, sesuatu yang menganehkan kami. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud, dan lafaznya dimiliki oleh Imam Abu Dawud. At-tuhru maknanya adalah huwa
al-qussatul bayda, kain potongan putih. Al-qussah, potongan kain warna putih. Awil jufuf, ataupun kering. Wa fihi dalilun ala annahu la hukma lima laisa bidamin ghaliz aswad ba'da tuhur. Dan pada hadis tersebut adalah dalil bahawa tidak ada hukum terhadap darah yang tidak gelap ataupun hitam setelah suci. Maknanya apa? Bahawa kata Ummu Atiyah, ketika kami dulu tidaklah menganggap ketika ada cairan yang keruh keluar ataupun kuning keluar itu adalah sesuatu darah haid. Namun ia mengatakan bahawa yang dimaksud dengan darah haid itu adalah apabila darahnya yang sudah ma'ruf. Disebutkan pengarang bahawa damun ghaliz, darahnya gelap, hitam gelap, aswad ba'da tuhur, setelah suci. Wa mafhumuhu, yang dipahami, annal qudrah, bahawa darah yang berwarna keruh, wa sufrah, yang kuning, qabla tuhur, sebelum suci, ta'uddu haidon, dianggap sebagai darah haid. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang disebutkan oleh Ummu Atiyah. Jadi disebutkan oleh Ummu Atiyah, ternyata ada beberapa jenis daripada warna darah haid tersebut yang ia biasanya juga keluar ketika waktu-waktu haid. Kalau darah haid keluar warnanya hitam gelap, sudah tentu dia adalah darah haid. Kemudian ternyata kata Ummu Atiyah ada juga cairan yang kudrah, cairannya keruh, darahnya keruh dan agak menguning. Maka itu adalah dianggap juga sebagai darah haid, karena waktunya itu ia keluar antara 6 ataupun 7 hari. Di masa-masa 6-7 hari ketika mereka sedang haid, maka itu adalah dianggap sebagai darah haid juga. Inilah keterangan daripada pengarang kitab Syekh Faisal. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin inilah di antara hadis-hadis yang berkenaan tentang darah haid, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada hadis selanjutnya. Kebakaran. Pak Imam, matikan enggak?